Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul atau bermuajah di tempat aula balai desa ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah sampai sekarang ini. Sebelumnya mohon maaf ibu bapak mengganggu waktunya sebentar. Di sini kami akan memberikan sosialisasi terkait tentang pemanfaatan limbah jungle jagung untuk briket atau arang. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block. Yang pertama terkait pemanfaatan limbah bonggol jagung menjadi briket akan dipaparkan oleh saudari Vita. Kepadanya kami persilahkan. Jadi aja lah Pak. Izin meminta waktunya sebentar Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devita Ayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan mengenalkan tentang pemanfaatan limbah bonggol jagung menjadi briket. Yang pertama itu adalah latar belakang. Bonggol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang jumlahnya cukup banyak. Setelah proses pemanenan, limbah tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya dibuang atau dibakar. Padahal bonggol jagung memiliki kandungan bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Salah satu upaya pemanfaatan adalah dengan mengolah bonggol jagung menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya briket itu apa? Jungle itu jagungnya, lah briketnya itu ada yang tahu nggak? Ayo, ya bahasa ininya arang modern lah ya. Briket adalah bahan bakar berbentuk padat yang dibuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian dihancurkan dan dipadatkan menjadi bentuk tertentu. Briket bonggol jagung dibuat dari bonggol jagung yang sudah tidak digunakan, kemudian dibakar menjadi arang, dihancurkan, dicampur dengan perekat, dicetak, dan dikeringkan. Briket ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak atau kebutuhan lainnya. Briket ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu mengurangi limbah bonggol jagung yang biasanya cuma dibuang atau dibakar aja. Terus selanjutnya ada sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar karena briket dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar lainnya. Selanjutnya, menambah nilai guna bonggol jagung yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Selanjutnya, berpotensi menambah penghasilan masyarakat jika briket diproduksi dan dijual. Lebih mudah disimpan dan dibawa karena bentuknya padat dan tidak memakan banyak tempat. Untuk proses pembuatannya, yang pertama itu bonggol jagungnya dikeringkan sampai benar-benar kering, kemudian dibakar sampai menjadi arang, kemudian disaring, arangnya itu dihaluskan dulu sebelum disaring, kemudian dicampur dengan bahan perekat, kemudian dicetak menggunakan cetakan yang biasanya digunakan itu menggunakan paralon, terus kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering, kemudian baru bisa digunakan. Keunggulan dari briket yaitu memanfaatkan limbah bonggol jagung yang sudah tidak digunakan, bahan bakunya mudah didapat, terutama di daerah penghasil jagung. Kemudian bisa menjadi bahan bakar
alternatif untuk memasak, mudah disimpan dan dibawa karena bentuknya padat, terus juga memiliki nilai jual. Terus juga mengurangi limbah pertanian dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Kekurangan dari briket yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama pada saat pengeringan, membutuhkan alat dan tenaga karena untuk menghancurkan, mencetak, dan memadatkan briketnya. Terus jika masih basah, briketnya sulit menyala dan akan menimbulkan asap yang cukup banyak. Kualitas briketnya juga berbeda-beda tergantung proses pembuatan dan jumlah perekat yang digunakan. Briket itu tidak tahan air karena harus disimpan di tempat yang kering. Pada saat awal dinyalakan, membutuhkan waktu sampai briket yang menghasilkan panas yang cukup. Untuk video proses pembuatannya sebentar nih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu nggih Bapak Ibu, jadi saya tidak mempraktekkan langsung di sini karena waktunya yang cukup terbatas. Jadi saya membawa produknya yang sudah saya buat. Nah, proses yang pertama itu dikeringkan, dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, kemudian dibakar. Kemudian ya, arang yang sudah dibakar itu dihancurkan sampai halus. Kemudian untuk bahan perekatnya yaitu ada aci atau tapioka yang dicampur dengan air kemudian dimasak sampai seperti bentuknya seperti papeda. Seperti papeda atau cilung. Cilung ya. Cilung. Nah, kemudian arang yang sudah dihancurkan tadi disaring sampai menjadi abu, sampai benar-benar halus. Selanjutnya yaitu adonan tadi dimasukkan ke dalam arang yang sudah disaring tadi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini tuh untuk takarannya tidak ada takaran khusus nggih Bapak Ibu, cuma
jangan terlalu banyak karena nanti pada proses pencetakan dan pengeringannya itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ditekan sampai benar-benar padat. Kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering baru bisa digunakan. Biasanya proses penjemuran itu memakan waktu 2 sampai 4 harian. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu tentang pengenalan. Tes. Coba. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengenalan tentang pemanfaatan limbah plastik menjadi paving block. Izin meminta waktunya sebentar Bapak Ibu. Izin masuk tanpa salam ya Ibu dan Bapak semuanya. Ini saya akan memaparkan sedikit kurang lebih terkait tentang pemanfaatan limbah plastik. Tentunya di seluruh Indonesia, terutama di seluruh dunia juga banyak sekali limbah terutama limbah plastik yang memang sangat sulit untuk terurai. Di sini dari pemanfaatan yang kami telusuri pembuatan paving block dari sampah plastik. Jadi sampah plastik yang digunakan ini yaitu sampah plastik yang biasanya kayak kresek, kemudian juga bisa dari botol bekas ataupun gelas bekas. Nah itu tuh dimanfaatkan untuk menjadi sebuah paving block yang berada di depan itu biasanya itu jadi paving block yang ada di tanah itu. Nah untuk cara pembuatannya itu kita bisa memilah terlebih dahulu mana sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang basah kayak sampah makanan. Nah kalau misalkan sampah anorganik ini sampah seperti botol plastik, kemudian kresek, nah itu baru bisa digunakan untuk paving block. Nah cara memilahnya ini pokoknya harus dipisahkan antara tutup botolnya, antara si plastiknya, kemudian antara si botol-botolnya itu harus dipisahkan. Karena apa? Karena itu dapat mempengaruhi tekstur dari si paving block itu. Kemudian setelah itu untuk memudahkan proses pembakarannya, karena setelah dipilah kemudian dibakar atau dimasak di atas di atas
panci atau di atas tong yang biasanya digunakan untuk apa namanya ya? Nah, aspal betul Pak. Nah, itu dimasukkan sampah-sampahnya yang udah dicacah. Nah, dicacah itu bisa langsung dibakar aja Pak tanpa menggunakan campuran apapun. Karena kalau misalkan dicampurkan dengan pasir itu mempengaruhi tekstur dari si paving block tersebut. Biasanya nanti paving blocknya bakal pecah atau tidak bakal menyatu. Biasanya kalau misalkan memang efektif itu hanya menggunakan sampah plastik aja. Untuk penggunaan satu paving block itu biasanya digunakan kurang lebih 2 kg sampah plastik. Sampah plastik. Dicacah dulu ya. Kemudian dilelehkan. Setelah dilelehkan, pastikan si plastiknya itu sudah tercampur, sudah benar-benar melebur. Jangan sampai ada yang masih tersisa, kayak misalkan plastiknya tuh masih utuh gitu. Kalau misalkan plastiknya masih utuh, nanti mempengaruhi tekstur dari si paving block tersebut. Nah, kemudian setelah pemanasan di dalam wadah itu, kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, cetakan paving block ini biasanya kurang lebih sebesar itu, Pak. Nah, mohon maaf. Nah, nanti setelah diambil dari wadah yang dipanaskan, dicampurkan dengan plastik-plastik itu, dipanaskan, dinyalakan apinya, cair, dan dicetak. Setelah dicetak, jangan tunggu sampai dingin, harus langsung dipres. Karena kalau gak dipres nanti gak padat dalamnya Pak. Kalau misalkan dalamnya padat, nanti itu teksturnya bakal jadi bagus. Seperti ini. Nah, tanpa tambahan pasir. Apa? Oh, ini beratnya memang agak berat Pak daripada agak ringan maksudnya. Agak ringan dibandingkan dengan bata yang biasanya. Monggo Bapak-bapak mau dipegang. Lumayan. 2 kg. Kalau misalkan yang ini, kalau yang ukuran lebih, maaf, kalau yang ukuran ini kurang lebih 2 kg, 2 kg setengah. Kalau misalkan itu ukurannya lebih besar, kemungkinan 4 kilo. Gitu. Nah, seperti ini. Ini kokoh, Pak. Ya. Nah, kalau ini ada campuran pasirnya, jadi bertekstur. Nah, keren. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pembuatannya ini emang kita menggunakan media yang kecil. Kalau misalkan media yang besar, tadi betul kata bapaknya menggunakan yang tong yang seperti buat membuat aspal. Itu membuat skala besar. Itu bisa apinya dinyalakan di dalam aja. Tapi karena ini pembuatannya media kecil, jadi kami menggunakan wajan biasa gitu, Pak. Kalau menggunakan wajan, membuatnya hanya 1, 2 gitu. Nanti jadi bapak-bapak kalau misalkan ada yang perlu misalkan mau nyoba, kami sediakan cetakannya untuk desa ini. Ya, kebetulan kami kemarin sudah survei ke mana? Nah, ke TPA Kalipancur. Nah, di sana juga mereka sudah membuat paving block ini, karena ini salah satu program pemerintah juga, Pak. Mengingat banyak sekali limbah sampah, kemudian mereka juga memanfaatkan limbah-limbah tersebut untuk membuat paving block. Namun masih skala kecil. Di TPA aja masih 2, Pak. Masih 2 cetakannya, tapi alhamdulillah kami punya 1. Nanti didedikasikan untuk desa ini gitu. Semoga bisa dimanfaatkan. Boleh. Iya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, nanti kalau misalkan udah dimasukkan, si plastiknya dipres, Pak. Jangan sampai nggak dipres. Kalau misalkan nggak dipres nanti nggak padat. Ini kurang padat sebenarnya, Pak, tapi karena ini kami semua, Pak. Iya. Iya. Ini TPA Kalipancur karena mereka pembuatannya skala besar gitu.
Bisa. Sudah. Ada yang mau ditanyakan Pak, Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa ya Mbak? Yang pertama ya Mbak, ini briket bonggol jagung. Untuk proses pembuatan ini membutuhkan waktu berapa hari? Untuk satu pembuatan produksi dari persiapan sampai jadi. Oh, kalau persiapan sampai jadi itu butuh waktu beberapa jam aja, Bapak. Cuma yang lama itu di pengeringannya aja berhari-hari. Soalnya dari pengeringan sebelum dibuat, sebelum dibakar itu kan harus dikeringkan dulu. Itu membutuhkan waktu ya sekitar 2 sampai 3 hari kalau misal itu cuacanya panas. Kalau misal hujan itu lain lagi. Terus waktu setelah cetak itu untuk yang waktu saya buat itu sekitar 3 harian itu baru kering. Oh gitu ya. Yang kedua juga sama Pak, untuk paving block ini untuk pakai plastik, ini juga waktunya berapa hari Pak? Untuk pembuatan 1 hari juga bisa Pak. Dalam 20 menit, kalau misalkan apinya besar, itu sekali cetak langsung dimasukin ke air, langsung lepas dari cetakannya udah bisa langsung jadi. Cuma memang pasti masih agak panas dalamnya gitu. Nah, untuk dua hal ini kalau memungkinkan nanti Mbak-mbak dan Mas-mas KKN kita coba dipraktekkan bareng begitu, ditunjukkan prosesnya, kemudian nanti untuk peserta bisa jadi teman-teman RT, panggil seluruh RT itu ya, mungkin barangkali dikumpulkan. Atau yang kedua juga bisa bekerja sama dengan ada sekolah di sini kan ada tingkatan SLTP yaitu MTS. Itu anak-anak ada 267 siswa, seandainya satu anak itu disuruh untuk membawa 1 kilogram saja bahan baik bonggol jagung atau mungkin plastik ini, saya kira bisa untuk produksi jadi. Dan mereka juga dapat edukasi dari pemanfaatan limbah yang selama ini dianggap sebagai hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan saya kira penting sekali karena produksi sampah di MT saja itu per minggu berapa Mas Dayat? Per hari itu 1 tong sampah besar itu penuh plastik. Itu bahkan tiap hari nih yang tukang bakari sampah ini orangnya kebetulan di sini. Nah, seandainya nanti kita manfaatkan bersama untuk mengurangi limbah sampah plastik ini sehingga dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif. Kebetulan untuk halaman madrasah depan itu pun juga sekarang pavingnya sudah remuk ya, sudah remuk dan barangkali nanti teman-teman KKN bisa memfasilitasi ini, kita kerjasama. Nanti kami dari pihak madrasah siap untuk menyiapkan bahan bakunya gitu loh. Nanti kira-kira kapan kita adakan kerjasama, syukur jangan dulu pulang selagi halaman madrasah depan itu belum tertutup paving gitu loh. Gitu ya Mas Dayat. Saya kira akan sebagai sarana edukasi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa di lingkungan Desa Krenseng. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab Pak? Ya, mohon maaf Bapak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kami juga ingin berharap memang tadinya mau mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatannya. Namun mengingat waktu yang memang sudah larut, kemungkinan kami juga mempertimbangkan kesiapan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kalau misalkan memang mau demonstrasi sekiranya dari Bapak dan Ibu, kira-kiranya dalam hari di waktu apa, di hari apa gitu. Jadi misalkan kami bisa menyesuaikan dengan keadaan dari Bapak dan Ibu gitu. Kira-kira kapan ya Bapak? Mohon maaf. Ya. Ya. Kalau misalkan, mohon maaf ya Pak, kalau misalkan untuk bahan baku, untuk sampah itu kami sudah sedia. Kalau misalkan untuk pembuatan 1 paving block, karena kebetulan kami mempunyai 1 cetakan saja.
Jadi kalau misalkan untuk satu kali pembuatan untuk demonstrasi, untuk mensosialisasikan cara pembuatan dari awal sampai akhir, kami sudah menyiapkannya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan memang mau mendemonstrasikannya, sekiranya Bapak dan Ibu bisanya di hari apa gitu. Oke. Bagaimana Mas Zaki? Mohon mangga Pak. Oke. Iya. Eh, kalau misalkan, monggo Pak. Oke. Oke. Ya. Kebetulan kami di sini waktunya tinggal 6 hari lagi Pak. Insya Allah kami setelah 6 hari kami meninggalkan tempat di sini. Oke. Iya. Ya. Ya, Bapak, kami juga memohon maaf kalau misalkan waktunya kurang tepat. Kami juga mengingat, mungkin waktunya terlalu berdekatan dengan keadaan yang memang sedang melakukan perlombaan. Mohon maaf ya Pak, kami juga. Oke. Ya, karena memang kami alhamdulillah kalau misalkan untuk ke sekolah sudah ya Pak, ke MTS sudah berapa kali juga, ke SD, ke SMA. Nah makanya sekarang sasarannya kami terfokusnya ke masyarakat desa gitu Pak. Kalau misalkan memang sasarannya mau ditujukan kepada sekolah juga, bisa mungkin perwakilan dari sekolahnya bagaimana ya Pak? Ya mungkin untuk berkumpul di sini, kita demonstrasinya di sini, seperti itu. eh Gimana teman-teman? Oh, masyarakatnya aja yang ke sekolah seperti itu. Oke. Oke. Boleh. Bagaimana Mas Zaki? Izin masuk Bapak, mengingat nih melihat tanggal, kemungkinan kita di tanggal 19 itu nggak bisa, kemudian di tanggal 24 kami mahasiswa KKN ada expo di Bandingan, jadi kemungkinan tidak bisa buat demonstrasi. Kemudian di tanggal 25 juga kita sudah penarikan, ya paling bisa di tanggal 20, 21, 22, 23. 23 hari Minggu. 22. Sabtu di pukul berapa ya Pak? Pagi. Oke, siap. Iya. Untuk bonggolnya kita juga masih nyari lagi Pak. Kenapa? Pernah nyoba. Agak lama. Untuk percobaan bakar itu udah pernah ya Pak, cuma itu proses pembakaran sampai nyala ininya itu cukup lama, sekitar 10 menit. Oh, iya. Ah,
Tes. Eh, Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian di sini kami juga mau menyampaikan untuk tanggal 24 kemungkinan pada malam hari kami akan menampilkan mungkin beberapa kenang-kenangan terkait kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di desa ini. Jadi mohon kehadirannya dari Bapak Ibu nanti pada tanggal 24 sekitar malam hari dari kami mau menampilkan beberapa mungkin kenang-kenangan terkait kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di desa ini. Gitu. Di sini ya, di sini. Ya, nanti insya Allah dipersiapkan untuk hiburannya, acaranya, dan tayangan yang akan kami tampilkan. Seperti itu. Udah? Ya, siap. Mungkin cukup sekian ya Pak, untuk demonstrasi dilaksanakan pada tanggal 23 ya Pak, hari Sabtu pada pagi hari. Kemudian untuk pembuatan, 22 Sabtu pada pagi hari. Kemudian untuk pembuatan bonggol jagung itu mungkin Mas bisa dikoreksi nanti dengan teman saya, barangkali memang itu produknya mungkin ada koreksi, sangat membantu, bisa dibantu juga. Terima kasih. Lalu untuk informasi yang terakhir, kemudian terkait pertemuan nanti pada tanggal 24, dari kami mau menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di desa ini. Mungkin cukup sekian, Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum penutupan. Ya mungkin mengingat waktu yang sudah malam juga, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.